Akibat dari pandemi ini, hampir seluruh dunia mengalami dampak ekonomi dan termasuk kita. Jadi saatnya untuk mengajarkan anak hidup hemat. Hemat itu bukan sekedar ngirit. Hemat juga bukan pelit. Hemat itu adalah kita menggunakan resource yang ada di dalam hidup kita, bagaimana kita memanfaatkannya dengan maksimal, dan bagaimana kita bisa memilih dan memilah. Apakah itu kebutuhan atau sekedar keinginan. Anda berhemat, maka Anda bisa menggunakan kesempatan, waktu, uang untuk bisa dipakai lebih lagi. Kalau Anda hemat, Anda kan nggak akan beli barang sembarangan. Pasti Anda akan mencari mana yang terbaik, mana yang paling awet, mana yang bisa Anda pakai untuk berguna maksimal. Ketika kita hemat, kita menabung. Anda menabung bukan menimbun. Karena kalau Anda menimbun, Anda bukan sedang berhemat. Berapa banyak ibu-ibu kalau ke supermarket ngeborong, mumpung sale murah. Tapi setelah Anda beli, tahu-tahu expired. Tahu-tahu udah nggak bisa dipakai. Dan itu jauh lebih boros. Jadi bukan soal murah. Jadi mungkin Anda berhemat dengan membeli barang yang mahal, tapi bisa digunakan dalam waktu yang lama. Dan disitulah ketika Anda menggunakan pertimbangan, ketika Anda memilih dan memilah, Anda hidup hemat. Hemat itu pelit buat diri, tapi royal buat orang lain. Kalau pelit, sebaliknya. Royal buat diri sendiri, pelit buat orang lain. Kalau boros, royal buat diri sendiri, royal buat orang lain. Itu bocor. Kalau kikir, pelit buat diri sendiri, pelit buat orang lain. Dan gak tahu hartanya untuk siapa. Jadi ketika Tuhan mengatakan cukupkan apa yang ada padamu, berikan apa yang ada padamu, Tuhan mau kita lihat kita ini punya apa. Sehingga kalau kita boros, kita gak punya apa-apa. Orang pelit merasa dirinya kurang terus. Makanya kenapa dia pelit? Dia takut kalau dia memberi, dia berkekurangan. Jadi masalah pelit bukan soal orang kaya atau orang miskin. Masalah hemat juga begitu. Jadi orang hemat itu bukan ditentukan dari dia punya apa. Tapi hemat itu dari sikap hati. Sikap hati yang bersyukur, puas atas apa yang dia miliki. Ketika dia bisa puas, dia bisa mampu untuk memberi kepada orang lain. Tentu saja kenapa kita menabung, hidup kita ini nggak selamanya lancar. Jadi ketika kita harus mengalami kesulitan, kita masih punya tabungan. Kenapa kita harus menabung? Karena kita bisa menolong orang lain. Ketika orang lain mengalami kesulitan, kita masih ada tabungan yang kita bisa berikan. Hemat bukan pangkal kaya. Banyak orang hemat nggak kaya-kaya. Jadi masalahnya bukan soal kaya miskin. Banyak orang kaya pelit. Jadi hemat adalah sikap hati. Sikap hati kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan dan atas apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita tahu siapa pemilik itu semua, yaitu Tuhan, dan kita hanya penata layan. Kita hanya pengelola. Kita hanya yang dititipkan. Jadi ketika Anda mengajarkan anak-anak untuk hemat, ajarkan mereka untuk apa yang dibutuhkan, bukan yang diingini. Karena keinginan kita tanpa batas. Sedangkan kebutuhan kita pasti ada batasnya. Jadi ajarkan anak-anak untuk menghemat bukan hanya uang, tapi sumber daya alam, listrik, air. Itu harus dihemat. Bagaimana ketika kita hemat, kita memikirkan generasi-generasi selanjutnya. Kita nggak boroskan. Ketika Anda berhemat, Anda sedang mengajarkan anak-anak untuk hidup hemat, bukan pelit. Karena orang hematlah
yang bisa berbagi. Ketika kita berbagi, itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita bersyukur kita masih ada sesuatu yang bisa kita berikan, yang masih ada yang bisa kita bagikan, karena kita berhemat.